Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil la raiba fih, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, marilah kita selalu haturkan kehadirat Allah Ta'ala atas karunia-Nya yang selalu kita terima. Anugerah-anugerahnya tak pernah putus-putusnya mencukupi kebutuhan kita. Kita masih diberi kesempatan sisa umur yang disisakan bagi kita agar kita bisa mengejar ketertinggalan, agar kita bisa memperluas, memperbanyak amal-amal kebajikan, yang dengan amal kebajikan insya Allah kita bisa menghapus dosa-dosa yang kadung tersimpan di sana, serta dengan kebajikan mudah-mudahan amal kebajikan kita nanti pada saat kita dipertemukan dengan Allah minimal lebih berat dari timbangan dosa kita. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada panutan kita, tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga melimpah pula kepada kerabatnya, para sahabatnya, serta umat pengikutnya, termasuk kita yang berusaha maksimal mengikuti jejak langkahnya insya Allah sampai ajal menjemput kita. Hadirin majelis ta'lim Ahad pagi yang dimuliakan Allah Ta'ala, pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang kewarisan Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam hadisnya, al ilmu salasatun, bahwa ilmu itu tiga, ayatun muhkamatun, ayat-ayat yang mengandung hukum, as-sunnatu sunnatun qaimatun, sunnah yang ditegakkan, wa faridatun adilatun, dan hukum waris yang berkeadilan. Wa ma siwahuma fadlun, dan yang selain itu hanyalah tambahan. Berkenaan dengan itu, saya merasa berhutang kepada jamaah di mana saya mengampu kajian-kajian, karena baru kali ini saya menyadari bahwa kewarisan Islam adalah ilmu yang amat sangat penting sekali. Waris Islam bukan hanya sekedar membagi bagian harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris, yakni orang yang sudah meninggal dunia, namun di sana ada terselip masalah-masalah terkait haram dan halal, karena pemindahan hak yang salah itu akan menyebabkan satu sama lain memakan barang yang haram kalau itu tidak sesuai dengan aturannya. Kita sering memahami bahwa waris hanyalah terkait masalah keduniaan saja. Kalau itu sudah diwaris bagian A, B, C, itu sudah selesai. Tapi masalahnya adalah hak-hak itu sudah tertera di dalam Al-Quranul Karim yang
manakala tidak sesuai dengan peruntukannya, bisa jadi itu terjebak di dalam masalah keharaman yang tidak kita sadari bersama. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang kewarisan Islam, idealita dan fakta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyuruh kita untuk belajar waris. Ta'allamul fara'idha wa'allimuha. Belajarlah kalian ilmu waris dan ajarkanlah ia. Fa innahu nisful ilmi. Sesungguhnya hukum-hukum waris itu adalah separuh dari ilmu. Wa innahu yunsa. Dan waris, ilmu waris itu diabaikan atau dilupakan. Wa wa awwalu ma yunza'u min ummati. Ilmu waris ini adalah awal-awalnya ilmu yang dicabut dari umatku. Menyadari ini, maka disinilah pentingnya ilmu waris itu kita sebarkan. Di dalam perkuliahan, kalau ilmu waris itu kadang sampai ada 3 semester. Kalau diajarkan itu 3 semester. Itu kalau di dalam pidana perdata itu sampai 3 semester. Ini mudah-mudahan mencukupi. Kalau tidak cukup ya nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang kalau Allah berkenan mempertemukan kita. Di dalam kewarisan itu timbul penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam masyarakat. Ini perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, bagi waris sejak masih hidup. Ada di suatu kampung orang yang dianggap sukses itu ketika anak-anaknya sudah memperoleh jabatan-jabatan tinggi, tapi tidak berada di kampung halamannya. Suatu hari di keluarga itu berkumpul keluarga yang sudah berserakan, ada yang di Surabaya, di Jakarta, di luar Jawa, dengan mobil-mobil mewah yang cukup banyak. Lalu ditanya oleh tetangganya, pembantunya, ditanya, "Nggonmu kok rame, ada apa?" "Bapak sih bagi warisan." Nah, ini persepsi ini di masyarakat sudah hal yang biasa. Bagi warisan sejak masih hidup. Padahal yang namanya waris itu muncul kalau pewaris itu meninggal dunia kemudian meninggalkan harta. Maka ketika seseorang membagi warisan, membagi harta masih hidup, namanya bukan bagi warisan. Ini perlu kita luruskan. Yang kedua, bukan ahli waris menuntut warisan. Ada cucu yang sudah meninggal dunia, ayahnya sudah meninggal dunia, sementara paman-pamannya masih, lah cucu ini lebih-lebih cucu dari anak perempuan. Dia menuntut agar warisan simbahnya, kakeknya itu untuk dibagi. Ini padahal bukan ahli waris, tetapi kita tidak mengetahui
menganggap bahwa semua keluarga itu adalah ahli waris. Bagi waris tanpa ilmu, ini yang paling banyak dilakukan, lebih-lebih di kampung-kampung. Bagi waris cuma hanya sekedar disaksikan oleh desa, junjang maupun kami tua ataupun kesra ataupun sekdes itu membagi sekehendak yang bagi, karena anggapannya yang terpenting adalah sah menurut setempat, tapi tidak ada kaitannya, dianggap tidak ada kaitannya dengan Allah dan nanti di alam akhirat. Di tetangga kami itu ada seorang kaya yang punya istri tapi tidak meninggalkan anak, tapi mengampu mengangkat anak itu sampai 6 orang. Istrinya ini yang sah cuma itu, masih hidup. Kemudian pada saat 5-6 tahun kemudian dibagi, si suami ini sepeninggal suami itu ternyata sang istri itu mendapatkan bagian yang paling sedikit di antara anak-anak angkatnya. Padahal hak istri itu kalau tidak punya anak itu mendapatkan 1/4 bagian dari harta. Lah terus anak angkat ini sebagian besarnya ketitipan kemasukan dari hak dari ibu angkatnya, sehingga jelas itu bukan haknya. Sementara ayat Al-Quran menyatakan wala ta'kulu amwalakum bil batil, janganlah kalian memakan di antara harta-hartamu dengan cara yang batal. Seandainya di dalam proses pembagian waris itu ada disampaikan supaya ridho, sing entuk akeh, sing kudune entuk akeh tapi entuk sithik kok ridho, kemudian meridhokan, itu insya Allah secara kehalalannya itu sudah bisa dipertanggungjawabkan. Tapi permasalahannya adalah membagi waris tidak menggunakan cara Allah, itu adalah bagian dari maksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi bagi waris tanpa ilmu itu bukan hanya sekedar keabsahan dunya, tetapi perlu diperhatikan keabsahan alam akhirat. Nah, ini dudu kok kemudian engko mek doreng nggonku nek donge bagi waris, bukan, tapi ini untuk menyampaikan yang sebenarnya. Kemudian juga di masyarakat muncul kadang minta warisan pada orang tua. Ya, wong tuane si urip tapi njaluk warisan. Ada anak yang merantau puluhan tahun ora mulih, donge pulang jaluk warisan. Nek jaluk bondo itu masih mungkin, tapi nek jaluk warisan itu artinya nyepatani karo orang tuanya sendiri. Nah, yang luar biasa
keharaman itu akan muncul adalah ketika bagi waris sebelum bayar hutang dari almarhum. Boleh harta tirkah peninggalan itu dibagi, syaratnya adalah sesudah mimba diwasiatin yusobiha audain, sesudah dikurangi pelaksanaan wasiat yang dia berwasiat, dan juga sesudah pelaksanaan pembayaran hutang. Umumnya di masyarakat itu ketika diminta seseorang untuk menyampaikan sebagai sahibul musibah, itu biasanya kan menyampaikannya bahwa seandainya almarhum ini ada sangkut paut masalah utang piutang, apabila sedikit dan panjenengan semua bersedia untuk mengikhlaskan, keluarga atas nama keluarga menyampaikan terima kasih. Tapi seandainya belum berkenan untuk mengikhlaskan, saat ini diambil alih tanggung jawab utang piutang itu adalah kepada ahli waris. Ini sudah menjadi retorika umum, tapi pelaksanaannya, prosentasenya adalah kecil. Sebenarnya tanggung jawab pengambil alihan hutang itu ada dua konotasi. Yang pertama, ahli waris adalah memposisikan menjadi almarhum yang menyelesaikan hutang piutangnya menggunakan harta peninggalan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menanggung terhadap semua hutang piutang ahli waris, apakah hartanya itu mencukupi atau tidak, itu adalah ditanggung ahli waris. Berkenaan dengan itu, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kematian salah seorang sahabatnya, kemudian Rasulullah menyampaikan, adakah si fulan ini masih ada tanggungan hutang? Ada seorang sahabat yang menyatakan, ada ya Rasulullah, 4 dirham dia berhutang. Kemudian baginda Rasul menyampaikan, sallu, sholatkan ini sahabatmu. Ya. Ada orang yang dermawan dan juga cerdas, tanggap terhadap situasi dan kondisi, kemudian dia maju mengangkat tangannya, ana kafiluhu ya Rasulullah, saya yang menanggung 4 dirham ya Rasulullah. Rasulullah kemudian menyampaikan, benar kamu akan menanggung ini yang 4 dirham? Benar ya Rasulullah, saya akan menanggung. Maka Rasulullah mensolatkan jenazahnya. Artinya apa? Artinya ketika seseorang itu masih memiliki hutang, Rasulullah tidak berkenan untuk mensolatinya. Tapi ketika tanggung jawab itu sudah diambil oper, Rasulullah bersedia mensolatkannya. Yang jadi persoalan adalah ketika retorika tanggung jawab mengenai utang itu hanya sekedar retorika. Karena saya punya pengalaman khusus terhadap orang yang hutang kepada ayah saya almarhum, kemudian
kebetulan saya haji bersama dengan istrinya, saya sampaikan tentang masalah hutang suaminya, padahal hartanya banyak. Sesudah itu saya sampaikan lagi kepada anak-anaknya tentang hutang itu, tapi juga tidak dilaksanakan. Nah, itu menjadi rezeki dari almarhum bapak saya. Tidak tahu nanti sana apakah pada saat itu nanti ada muncul peristiwa sewek-sewekan, kemudian Allah menentramkan kayak deloken apa itu sewek-sewekan tentang tadi hutang piutang, lalu Allah menyampaikan itu lihat dulu. Barang dilihat di sana ada istana yang begitu megah, permata dindingnya dengan zamrud permata. Lalu bertanyalah salah seorangnya, ya Allah, nabi mana yang mendapatkan tempat di situ? Atau syuhada mana yang bisa menempati tempat itu ya Allah? Kata Allah, iya, tempat yang bisa membayar untuk ke sana. Lah bayarnya dengan apa ya Allah? Dengan memaafkan saudaranya. Itu nanti pada saatnya mungkin bisa sampai ke arah sana. Tapi persoalannya adalah bahwa keharaman yang dimakan oleh ahli waris disebabkan karena keteledoran dan ketidakpahaman tentang masalah pembagian waris, itu menjadi persoalan yang amat sangat krusial dan penting sekali.